Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dang dimanapun berada, ketemu lagi kita di Obrolan Rakyat. Nah, sahabat Dang sekalian, Obrolan Rakyat kali ini saya kehadiran tamu kita. Saya perkenalkan dulu. Yang pertama, Bung Ferry Pandalis. Ferry Pandalis. Eskom. Sarjana komputer ya. Bukan sarjana komunitas ya. Nah, beliau ini adalah tokoh pemuda Bengkulu. Dia juga sebagai seorang ketua FPPB. Ya. Forum Pemuda Peduli Bengkulu, yang banyak sekali melakukan aktivitas kegiatan. Dan yang kedua, narasumber saya adalah tamu saya ini yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Ini Aizan Dahlan SHMH, tokoh masyarakat Bengkulu, seorang advokat, praktisi hukum Bengkulu, dan begitu banyak mewarnai aktivitasnya dengan hal yang keren. Dan hari ini tampilan beliau seperti ini ya. Oke, terima kasih Bang Aizan sudah hadir di acara Obrolan Rakyat. Nah, sahabat Dang sekalian, kali ini kita akan membahas evaluasi dari janji politik Rohidin Rosjonsah ya, R2, yang sekarang pemerintahan Rohidin Rosjonsah sebagai gubernur dan wakil gubernur Bengkulu sudah lebih dari 100 hari kerja. Nah, tentu masyarakat bertanya, apa saja yang kemudian janji politik yang sudah terrealisasi ataupun seperti apa. Nah, saya ke Bung Ferry dulu. Ya. Bung Ferry Pandalis sebagai tokoh pemuda Bengkulu, mungkin agar mengingatkan publik Bengkulu, apa saja yang menjadi ingatan Bung Ferry terkait dengan janji politik Rohidin Mersah pada saat masa kampanye dahulu. Nah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang di Obrolan Rakyat. Dengan dulu kita di Facebook ya. Dulu kita di Facebook. Nah, sekarang kita beralih ke YouTube. Jadi pertama, tugas peran kita sebagai masyarakat, apalagi kita lagi dari anak-anak muda Bengkulu, hal-hal yang menurut kita dari kebijakan ataupun janji politik yang pernah diungkapkan, atau namanya janji ya. Janji itu ya harus ditepati, itu pertama. Khususnya dalam hal ini Gubernur Rohidin Mersah dan Wakil Gubernur Rosjonsah pada politik, janji politik sebelum pencoblosan Pilgub pada saat kampanye. Nah, di sini kita lihat ada 18 program strategis ataupun 18 program yang sudah dibuat janji politik oleh R2. Bacakan dulu, Bu. Nah, biar masyarakat mengingat kembali. Ya, kita bacakan dulu, izin ini untuk Bang Aizan dan Bung Melian. Siap. Biar masyarakat tahu, ini 18 program yang sudah dibuatkan dalam janji politik. Ini sudah dimasukkan dalam KPU ya, dalam KPU masa kampanye kemarin. Pertama, 1, kartu Bengkulu Sejahtera yang diperuntukkan masyarakat Bengkulu yang belum mendapatkan kartu Indonesia Sehat maupun kartu Indonesia Pintar. Siap. Nah, ini 1. Kedua, pembebasan pajak kendaraan bermotor roda 2. Bermotor roda 2 bebas. Bukan, roda 2 ini, roda 2. 3, pemberian tunjangan daerah, peningkatan uang makan dan TPP bagi ASN dan honorer seprovinsi Bengkulu. 4, SPP gratis bagi siswa SMA, SMK dan SLB serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi. 5, listrik gratis bagi rumah tangga dengan biaya 450 kWh. 6, pemberian gas ukuran 3 kg gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 7, peningkatan kesejahteraan bagi guru TK dan PAUD seprovinsi Bengkulu. 8, pembangunan stadion mini di setiap kecamatan sewilayah provinsi Bengkulu. Setiap kecamatan. Oke? 9, peningkatan dan penyeragaman honor imam, khotib dan bilal serta pimpinan rumah ibadah lainnya yang dibayarkan melalui rekening Bank Bengkulu. 10, peningkatan dan penyeragaman penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan BPD seprovinsi Bengkulu. 11, pengadaan alsintan gratis untuk petani berupa hand traktor, multipator, mesin air reporteser dan hand praspire. Susah, ini agak-agak bahasa Inggris ini. Bahasa Inggrisnya mohon maaf. Memang komputer. Ya, komputer. Oke. 12, menjaga stabilisasi dan meningkatkan harga komoditas perkebunan terutama karet, kopi dan sawit. 13, membeli
dan menampung hasil produk pertanian dengan harga yang layak pada saat panen berlimpah dan harga di pasar murah dan membuat gudang di seluruh kabupaten kota seprovinsi Bengkulu. Membeli. 14. Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani. 15. Penurunan status kawasan hutan menjadi hutan sosial, kemasyarakatan dan hutan adat untuk para petani perkebunan di Provinsi Bengkulu. 16. Pemberian izin usaha membangun pelabuhan perikanan, pabrik es dan alat tangkap gratis khusus wilayah pesisir ya. 17. Membangun kebebasan pers, perlindungan hukum dan peningkatan kompetensi wartawan. 18. Menjaga nilai-nilai budaya sejarah Bengkulu serta mengembangkan industri kreatif. Baik Bung Peri, Nah, dari 18 program itu perjalanan sekarang ini Bung Peri evaluasinya seperti apa? Mulai dari stadion setiap kecamatan ya. kan? Termasuk pembagian hand traktor, gas 3 kg. Mungkin evaluasi Bung Peri secara menyeluruh. Ya, baiklah, pertama kita melihat begini ya. Secara keseluruhan program yang dimuatkan dalam janji politik 18 program ini dari kacamata kita masyarakat bawah ini, masyarakat yang memang bisa melihat secara publik keseluruhan, ini kebanyakan program memang dari program turunan dari pusat. Itu pertama poin. Program dari pusat bisa jadi kan begini. Lanjutan, ini bahasanya lanjutan program periode kedua. Lanjutan program. Jadi karena Rohidin ini dia melanjutkan gubernur definitif pasca Ridwan Mukti di vonis penjara dari KPK kemarin. Nah, dia lanjutkan program dari gubernur yang lama menjadi gubernur yang baru ini. Itu banyak program yang dulu yang dilanjutkan lagi. Nah, sebagian. Jadi ada beberapa program yang dimuatkan dalam bergandengan dengan Rojonsa ini dengan terpilihnya gubernur yang saat ini. Itu yang kita lihat ada untuk masalah pembebasan pajak bermotor. Sudah tuh gas LPG. Nah, sudah jalan belum? Kalau yang saat ini kita lihat pertama gini, masyarakat seharusnya bagi janji politik terkhusus Rohidin pada saat kampanye dulu yang namanya politik ya, seharusnya memang banyak masyarakat bertanya-tanya persoalan ini. Katanya dulu bebas pajak itu pajak motor sama denda. Ternyata faktanya saat ini itu kan cuma denda yang kita bebas berlakunya dari awal tahun kemarin sampai Desember tahun ini. Nah, kita belum tahu nih tahun depan. Pajaknya belum bebas ya? Kalau pajak secara itu masih tetap bayar masyarakat. Ini masih tetap bayar. Tetap bayar. Real itu ya? Real, cuma denda yang bebas. Nah, kalau untuk listrik ini sudah berjalan, kita lihat untuk ukuran 450 kWh itu yang di KAUR kemarin. Sudah kerjasama dengan pihak PLN. Nah, ada beberapa hal yang kita keseluruhan di sini. Nah, kita cuma mengingatkan sebagai pejabat publik ini kalau sudah terpilih menjadi gubernur ini hak kita bersama, hak masyarakat menyeluruh. Nah, tidak ada lagi yang mengatasnamakan si A, si B ini sebagainya. Enggak. Ini sudah berkata hak masyarakat sebagai gubernur Bengkulu ini semua boleh untuk mengkritik, mengingatkan atau bagaimana macam. Nah, saya sebagai masyarakat Bengkulu, sebagai anak muda Bengkulu, pertama untuk Rohidin dan Rojonsa ini sudah 120 hari lebih kalau kita lihat ya setelah pelantikan oleh Jokowi di Jakarta tanggal 25 hari Kamis Februari 2021. Nah, ya kita ingat karena masuk di media ya, jadi iya 100 lebih ya, 100 hari lebih. Nah, kita belum tahu juga dalam 100 hari kepemimpinan mereka kemarin apa hal-hal yang sudah dikerjakan. Nah, seharusnya harapan kita dari pihak Pemprov mempublikasikanlah dengan lewat media center misalnya, menyampaikan ke masyarakat luas program 1, 2, 3, 4 sudah kita lakukan dari 18 program. Nah, persoalan ini yang kita sudah lihat kemarin kan baru 2 yang viral, pemasangan listrik sama dengan
bebas pajak bermotor. Ternyata nampaknya denda kan, denda bermotor. Nah, ini harapan kita juga untuk Pemda, pemerintah Provinsi Bengkulu khususnya ini harus peran aktif menyampaikan informasi ke masyarakat dari 18 program ini yang mana sudah dilakukan. Karena begini, untuk Bu Melian dan Bang Aizan, kita melihat selama pemimpinan Rohidin ini kan 2024 sudah habis pilkada serentak. Ya, hanya menyisakan berapa? Nah, menyisakan berapa tahun? Nah, ini kalau kita lihat normalnya mereka untuk menjalankan kepemimpinan ini minimal 3 tahun lagi kalau ngambil hitungan ini. Apalagi kalau nanti misalkan dia mau nyalon lagi kan? Iya. Persiapan sudah dari jauh-jauh hari kan? Ini kalau dari 18 program, bahasanya lanjutan program yang dulu, oke, sudah beberapa dijalankan. Cuma seperti ini, kalau sudah masuk dalam tahapan untuk mengikuti pilkada serentak nanti 2023 pertengahan ini dia sudah nggak bisa fokus lagi untuk mengurus program ini. Nah, berarti 2023 ke bawah inilah kita setahun setengah ini dia fokus untuk mengurus program. Nah, digenjot. Nah, persoalan kini terkait dengan kepala-kepala dinas lagi. Nah, ini sangat lambat yang kita lihat. Pertama, kita sudah dialog kemarin di BETP menyampaikan masalah OPD sakit. Ini perlu kita luruskan lagi, perlu kita sampaikan lagi. Nah, setiap berapa banyak OPD kepala dinas di wilayah lingkungan Provinsi Bengkulu, 40-an lebih kalau nggak salah saya ya. Nah, ini harus benar-benar kerja Rohidin ini sama Rojonsa ini harus mengevaluasi. Tetapi apa? Sebagai leader pimpinan yang paling tinggi, dia biasanya gini, prajurit akan mengikuti tindakan komandan. Nah, kalau komandan dia lempeng, komandan dia lemah, komandan dia lembut, santai, diam, bawah pasti tidak bergerak. Kenapa? Nanti ada perlawanan dari bawah. Iya. Kalau misalnya gini, jangan sampai lagi kita mendengar info melihat kepala dinas ini membantah omongan gubernur ini sangat jangan sampai. Kalau misalnya kepala dinas melawan kata-kata gubernur seperti ini, sedangkan misalnya omongan gubernur itu benar baik, berarti kepala dinas itu tidak beres. Rohidin ini harus tegas, itu pertama. Rohidin harus tegas, dia harus benar-benar sebagai pimpinan gubernur Bengkulu, masyarakat Bengkulu hampir 2 juta penduduk, hampir 3 juta ya untuk sensus penduduk Provinsi Bengkulu ini. Nah, apa capaian yang sudah dibuat untuk Bengkulu harus jelas, itu pertama. Dari program itu kan, termasuk juga dia pun harus mengevaluasi diri sendiri. Mengevaluasi, karena begini. Ya. 1 menit lagi. Enggak, saya ini ingin menyampaikan ini Bang Aizan. Pertama, jangan sampai juga kita masyarakat Bengkulu dianggap diam terkait program yang sudah janji politik oleh Gubernur Bengkulu R2 ini. Ternyata hampir 120 hari lebih pasca pelantikan kita belum kita melihat secara realisasi di lapangan apa yang sudah dikerjakan ini. Nah, oke, kini kondisi Covid, ada pembatasan, tapi itu bukan jadi alasan. Bisa dilakukan virtual, digital, untuk Zoom meeting, webinar, berbagai macam ya. Sedangkan sekarang dari kementerian, dari pariwisata sudah mulai turun anggaran, BUMN sudah mulai turun, Kementerian Keuangan pun turun, untuk perdagangan semuanya sudah turun nih. Sudah mulai direalisasi. Nah, Bung Peri menganggap bahwa 18 program itu belum maksimal berjalan. Ya, kalau untuk saat ini kita lihat setelah dilantik oleh Jokowi sampai saat ini cuman beberapa yang sudah dijalankan. Tetapi yang harapan kita janji politik itu benar-benar menyentuh ke masyarakat. Termasuk gas melon. Sudah itu terkait misalnya untuk SPP gratis siswa sekolah, stadion mini karena untuk ya. Nah, ini juga sih sebenarnya mungkin Bang Aizan yang lebih detail lagi. Baik Bung Peri, ini luar biasa ini tokoh pemuda yang berbicara lantang. Ya, ini luar biasa ya. Saya pikir ini perdana Peri bicara belak-belakan ya. Kita harus menghargai itu. Sekarang kita ke Bang Aizan. Dari 18 program strategis ya, Rohidin Rosjonsa yang kemudian dibacakan Bung Peri tadi. Bang Aizan evaluasinya seperti apa, Bang? Silakan. Terima kasih.
Kemudian YouTuber top Bengkulu ini udah sering dialog sama kita ya. Jadi begini, yang pertama itu kalau orang berjanji ya kan, janji itu ya hutang dia dunia akhirat itu sebenarnya. Bukan hanya dunia, Bang, ya? Karena sebelum dilantik dia sudah bersumpah. Bersumpah untuk bekerja dengan baik. Artinya harus menjalankan visi misi, kemudian soal janji program-program itu. Nah itu wajib dibayar sebenarnya. Kalau nggak dibayar berdosa terhadap rakyat. Kalau saya melihatnya berdosa terhadap yang Maha Kuasa, ya kan? Kan seperti itu ininya kan. Jadi luar biasa sebenarnya. Kenapa? Karena pada saat sebelum itu orang memilih mencoblos ke mereka, orang pasti Terbayang program Pade tadi ya. mereka menyebarkan visi misi, ya kan, membuat janji-janji politik ke masyarakat. Ada ketertarikan sehingga ada yang mencoblos, sehingga dia menang. Nah itu harus dipertanggungjawabkan ke dia, ke akuntabilitas sama itu, akuntabilitas publik, ya kan. Transparansi juga. Bertanggung jawab terhadap rakyat yang sudah datang ke TPS memilih dia. Nah sekarang ini terhadap program itu tadi, kalau saya baca yang viral-viral itu kan mak-mak itu kan nagih mana tabung ini katanya kan. Bahkan ada Kan ada dibuat meme. Mana dia tabung ini? Nggak bisa gratis, bayar kalau di sini katanya. Bukan tabungnya Pak Gubernur itu kan Rohidin kata dia kan.